Kisah keruntuhan Kerajaan Aceh bermula ketika sang raja meninggal dunia pada tahun 1636. Kerajaan Aceh berdiri sekitar tahun 1514. Raja pertamanya bernama Sultan Ali Mugayat, yang kemudian digantikan oleh putra pertamanya, yaitu Salahuddin. Namun, karena Salahuddin tidak cakap, maka digantikan oleh sang adik, yaitu Alauddin Riayad Shah pada tahun 1537. Di bawah kepemimpinan Raja Kerajaan Aceh yang berganti-ganti, kerajaan satu ini sempat bisa memimpin dengan baik. Namun, pada tahun 1636, raja yang tengah memimpin di tahun tersebut meninggal dunia sehingga menyebabkan kerajaan ini runtuh. Berikut penjelasan lengkapnya, jangan di-skip, tonton video ini sampai selesai. Kisah keruntuhan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami keruntuhan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Keruntuhan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan. Selain itu, keruntuhan Kerajaan Aceh juga didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama, tidak ada pemimpin yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Faktor kedua, terjadi pepecahan antara kaum bangsawan kerajaan dengan kaum agama. Faktor ketiga, banyak negeri yang sudah ditaklukkan memutuskan untuk memisahkan diri, seperti Pahang, Johong, Siak, Perlak, dan Minangkabau. Akibat dari kondisi Kerajaan Aceh yang semakin melemah, Belanda pun masuk dan memberi banyak pengaruh. Pihak Belanda mulai melakukan invasi melalui Perang Sabi sejak tanggal 26 Maret 1873 hingga 30 tahun kemudian. Banyak sekali korban jiwa akibat kejadian tersebut. Selain itu, pemimpin terakhir Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah, juga tidak mampu lagi menaungi Aceh. Maka dari itu, beliau mengumumkan pengakuan kedaulatan Belanda di Aceh. Pada akhirnya, wilayah Kerajaan Aceh menjadi bagian Hindia Timur Belanda atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berikut peninggalan Kerajaan Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh meninggalkan banyak peninggalan, beberapa di antaranya yaitu 1. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda Duk II. Taman Sari Gunungan yang merupakan bentuk cinta Sultan untuk sang istri yang merasa rindu pada kampung halamannya. 3. Benteng Indrapatra yang dahulu menjadi tempat pertahanan dari musuh. 4. Meriam Kesultanan Aceh yang merupakan senjata pertahanan Kerajaan Aceh. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. 6. Uang emas Kerajaan Aceh. 7. Hikayat Aceh yang berupa karya sastra. Nah, sahabat Islamic Power, itu dia sekilas penjelasan mengenai kisah keruntuhan Kerajaan Aceh dan peninggalannya yang masih ada sejak kini. Setelah kita mendengar cerita ini, bagaimana pendapat sahabat Islamic Power semuanya tentang Aceh? Layakkah Aceh disebut daerah tertinggal alias miskin? Dulu di sini punya kerajaan Islam terbesar, dia Aceh. Yang jadi pertanyaannya, setelah runtuh Kerajaan Aceh, proses hingga jadi bagian dari Indonesia ini kapan? Tinggalkan jawaban kalian masing-masing di kolom komentar video ini.